Berikutnya adalah pengusaha kena pajak. Apa definisi pengusaha kena pajak? Ya, menurut Undang-Undang PPN. Nah, pengusaha kena pajak ini merupakan pengusaha yang melakukan penyerahan barang, ya, melakukan penyerahan barang kena pajak dan atau jasa kena pajak yang dikenai pajak berdasarkan Undang-Undang PPN tahun 1984. Nah, kewajiban PPN ini, gitu ya, kewajiban pengusaha kena pajak atau PKP istilahnya, antara lain melaporkan usahanya untuk dikukuhkan menjadi PKP jika peredaran brutonya di atas 4,8 M. Jadi jika peredaran bruto di atas 4,8 M, wajib pengusaha itu PKP, ya. Kemudian memungut PPN dan PPNBM yang terutang. Jadi kewajiban PKP itu melaporkan usahanya, kemudian dikukuhkan menjadi PKP, lalu memungut PPN dan PPNBM. Kemudian menyetor PPN yang masih harus dibayar, ya. Jika PK-nya atau pajak keluarannya lebih besar daripada pajak masukannya, maka bisa dikreditkan, gitu ya. Serta menyetor pajak penjualan barang mewah yang terutang. Juga melaporkan penghitungan pajaknya. Nah, oleh sebab itu, gitu ya. Itu tadi definisi PKP, gitu ya. Nah, pengecualian kewajiban PKP ini artinya yang tidak termasuk PKP adalah pengusaha kecil, gitu ya. Pengusaha kecil ini siapa? Pengusaha kecil ini pengusaha yang selama satu tahun buku, gitu ya, melakukan penyerahan barang kena pajak atau jasa kena pajak yang jumlah peredaran brutonya kurang dari 4,8 M. Jadi jika ada pengusaha yang peredaran brutonya selama 1 tahun buku kurang dari 4,8 M, ini berlaku mulai 1 Januari 2014, maka dia tidak dikecualikan dari PKP, gitu ya, tidak termasuk pengusaha. Nah, kalau sebelumnya kalau kalian googling, ini hati-hati banyak yang salah ya. Undang-undang sebelumnya peredaran brutonya kurang dari sampai dengan 600.000, di atas 600.000 wajib PKP, gitu ya. Namun per Januari 2014 di atas 4,8 M wajib PKP, di bawah 4,8 M disebut pengusaha kecil sehingga dia tidak termasuk dalam atau dikecualikan sebagai pengusaha kena pajak. Kecuali, nah ada kecualinya di sini ya. Kecuali pengusaha kecil tersebut memilih dikukuhkan sebagai PKP. Artinya walaupun penghasilan brutonya atau omsetnya atau penghasilan brutonya kurang dari 4,8 M dalam 1 tahun buku, jika dia memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, gitu ya, maka boleh, gitu ya. Jadi PKP ini merupakan identitas, ya, NPPKP nanti berarti identitasnya adalah nomor pokok pengusaha kena pajak, gitu, NPPKP, wajib membuat NPPKP. Jadi kalau identitasnya wajib pajak badan NPWP atau orang pribadi NPWP namanya, kalau identitas PKP namanya NPPKP. Nah, jika pengusaha kecil ini memilih untuk dikukuhkan sebagai PKP, ya mau nggak mau dia nanti punya NPPKP, gitu ya. Oke, kemudian karena pengusaha kecil ini bukan PKP, gitu ya, maka pengusaha kecil ini dilarang membuat faktur pajak, ya, dan tidak wajib membuat SPT masa PPN. Ya jelas, dia bukan pengusaha kena pajak, ya tidak
tidak memasukkan SPT masa PPN, ya. Kemudian namun dia diwajibkan membuat pembukuan atau pencatatan. Biasanya pengusaha kecil ini melakukan pencatatan, ya. Nah, jika peredaran brutonya sudah lebih dari 4,8 M, maka pengusaha kecil ini wajib melapor sebagai PKP nantinya, ya. Jadi setelah 1 bulan sejak berakhirnya tahun buku, gitu ya, jika pada tahun buku tersebut peredaran brutonya sudah lebih dari 4,8 M, maka 1 bulan setelah periode periode satu tahun buku itu, pengusaha kecil itu wajib melaporkan diri dan dikukuhkan sebagai pengusaha kena pajak. Untuk PPN tahap pertama ini sampai di sini dulu. Minggu depan kita akan bahas perhitungannya, ya. Silakan dipelajari kembali undang-undang dan bagaimana cara perhitungan serta faktur pajak. Terima kasih.